Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM, dengan saya Wahyudi. Topik yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai implementasi sistem dan operasi sistem. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengelola perangkat keras dan penyedia fasilitas-fasilitas tambahan yang digunakan oleh program aplikasi. Setiap komputer akan memerlukan sistem operasi agar komputer tersebut dapat dioperasikan oleh pemakai. Fasilitas-fasilitas atau sistem call yang disediakan oleh sistem operasi sangat diperlukan oleh program untuk membuat program aplikasi menjadi lebih mudah. Sistem operasi ini diimplementasikan dengan menggunakan sistem operasi Linux, GCC atau compiler C di Linux, NAS, assembly di Linux, ID, linker di Linux. Untuk perangkat kerasnya digunakan personal komputer atau PC. Dengan prosesor Intel Pentium Celeron yang kompatibel dengan prosesor Intel 389 atau arsitektur Intel 386, kata kunci sistem operasi round robin, virtual memory, VCVS, progress attack. Implementasi sistem adalah proses memasang hardware dan software serta membuat SIA jadi dan dapat berjalan. Perencanaan implementasi. Yang pertama ada pekerjaan implementasi, yang kedua ada perkiraan tanggal penyelesaian, yang ketiga ada perkiraan biaya dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan. Tujuan implementasi sistem. Adapun tujuan implementasi sistem adalah menyelesaikan desain sistem yang ada dalam dokumen desain sistem yang disetujui, menulis, menguji, dan mendokumentasikan program-program dan prosedur-prosedur yang diperlukan oleh desain sistem yang telah dibuat. Yang kedua, memastikan bahwa user dapat mengoperasikan sistem baru, yaitu mempersiapkan manual pemakaian dan melatih user. Yang ketiga, memperhitungkan bahwa sistem memenuhi permintaan user, yaitu dengan menguji sistem secara menyeluruh. Yang keempat, memastikan bahwa konversi ke sistem baru berjalan secara benar, yaitu dengan terencana, terkontrol, dan melakukan instalasi sistem baru secara benar. Pendekatan-pendekatan sistem informasi. Yang pertama ada sistem approach. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang memperhatikan sistem informasi sebagai suatu kesatuan yang utuh, terintegrasi dan dengan semua kegiatan-kegiatan lain di dalam organisasi. Pendekatan sistem ini juga menekankan pada pencapaian sasaran keseluruhan dari organisasi, tidak hanya memperhatikan sasaran dari sistem informasi saja. Yang berikutnya ada top-down approach. Pendekatan ini dimulai dari tingkatan atas organisasi atau strategi planning level, yaitu dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi dapat ditentukan, maka proses turun ke penentuan output. Input basis data, prosedur-prosedur operasi dan kontrol. Pendekatan dari atas ke bawah ini sesuai dengan pendekatan sistem. Module approach. Pendekatan modular memecah-mecah sistem yang rumit menjadi bagian modul-modul yang lebih sederhana. Sebagai akibatnya, tiap-tiap modul dapat dikembangkan dalam waktu yang tepat sesuai dengan yang direncanakan, mudah dipahami dan mudah dipelihara. Evolutionary approach.
Pendekatan ini akan menghasilkan suatu sistem yang mampu beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan organisasi di masa yang akan datang, sehingga didapatkan suatu sistem yang mempunyai biaya pemeliharaan yang rendah. Cara pembuatan rencana implementasi dalam 6 langkah. Jika ingin rencana implementasi komprehensif dan bermanfaat bagi tim proyek, Anda perlu mengikuti langkah-langkah spesifik dan memelihara komponen yang tepat. Gunakan langkah-langkah berikut dengan membuat rencana untuk mengurangi resiko kesenjangan dalam strategi. Yang pertama ada definer goal, yang kedua ada conduct ratio, yang ketiga map out risk, dan 4 schedule milestone, yang kelima ada action text, dan yang keenam ada allocate resource. Yang pertama, tentukan goal. Langkah pertama dalam proses implementasi adalah menentukan goal. Tentukan apa yang ingin dicapai saat proyek selesai. Misalnya, apakah Anda ingin mendapatkan klien, pemasaran baru, atau mengubah strategi konten eksternal? Memulai dengan mempertimbangkan tujuan proyek dapat membantu menyempurnakan rencana proyek. Yang kedua ada lakukan riset. Setelah memahami secara luas tentang goal proyek yang ingin dicapai, Anda dapat fokus pada goal ini dengan melakukan riset seperti wawancara, diskusi kelompok, atau observasi. Riset harus bersumber dari pakar profesional di bidang Anda. Mereka mungkin saja anggota tim atau pemangku kepentingan eksternal. Hasil riset harus mencakup daftar gambaran 5 masa, anggaran, dan personal proyek. Petakan resiko. Anda telah berdiskusi skenario resiko di langkah pertama, strategi implementasi, dan di langkah ketiga Anda akan menetapkan semua potensi resiko yang mungkin dihadapi dalam proyek. Resiko dapat mencakup segala hal, mulai dari cuti berbayar dan liburan hingga kendala, anggaran, dan kehilangan personil. Yang keempat ada jadwalkan milestone. Menjadwalkan milestone proyek adalah langkah penting dalam proses perencanaan karena checkpoint ini membantu melacak proses selama eksekusi. Milestone berfungsi sebagai metrik, yaitu cara mengukur proses proyek dan langkah yang tersisa. Yang kelima, beri tanggung jawab dan tugas. Setiap rencana tindakan harus berisi daftar tanggung jawab serta anggota tim yang mengembangkannya. Dengan memberikan tanggung jawab, Anda dapat menilai kinerja setiap anggota tim dan lebih teliti memantau progres. Diagram RACI dapat menjadi alat manajemen proyek efektif untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab. Yang keenam, alokasikan sumber daya. Alokasikan sumber daya adalah salah satu cara terbaik mengurangi risiko. Jika dapat mengatur sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek dan memastikan hal itu akan tersedia, Anda akan terhindar dari risiko kehabisan sumber daya di tengah proyek. Jika mengetahui ada kekurangan sumber daya dalam tahap proses implementasi ini, Anda dapat menyesuaikan proyek sesuai keadaan sebelum memulainya. Pemeliharaan sistem. Keperluan pemeliharaan sistem. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu yang pertama ada sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Yang keempat ada sistem perlu ditingkatkan. Jenis pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak perlu
tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Yang kedua, pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan, data atau prosesan, dan memenuhi persyaratan pemakaian baru. Yang ketiga, pemeliharaan perfektif mempertinggi cara kerja untuk maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakaian yang sesuai sebelum tidak dikenal. Yang keempat, ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Yang ketiga, ada prosedur untuk pemeliharaan sistem. Sistem maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem adalah kapasitas personil pemeliharaan untuk melakukan pemeliharaan korektif, adaptif, preventif, dan preventif. Maintainabilitas sistem bertambah jika sistemnya dirancang agar mudah diubah. Aspek ini meliputi prosedur-prosedur sebagai berikut: SDLC (System Deployment Life Cycle) dan CVDLC (Software Deployment Life Cycle). Yang berikutnya ada definisi data standar. Yang berikutnya ada bahasa pemrograman standar. Rancangan modular, modul yang dapat digunakan kembali, dokumentasi standar, kontrol sentral. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.